Penganut Judaisme di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Namun sampai saat ini, hanya ada satu sinagoga atau rumah ibadah Yahudi di Indonesia yang berlokasi di Tondano, Sulawesi Utara. Sejarah orang Yahudi di Indonesia kemungkinan dimulai dengan kedatangan para penjelajah Yahudi pada abad ke-7. Yahudi di Indonesia saat ini membentuk komunitas Yahudi yang kecil, sekitar 100-550 orang yang kebanyakan keturunan dari Yahudi Sephardi dan Mizrahi yang berasal dari Timur Tengah. Sedangkan, jumlah orang Yahudi keturunan Indonesia bisa mencapai ribuan yang kebanyakan tidak mempraktikkan agama Yahudi. Saat ini, salah satu komunitas Yahudi Ortodoks yang terbuka tinggal di Tondano, Sulawesi Utara. Dan kita akan mewawancarai Rabbi Yakov Baruk, pemuka tokoh Yahudi satu-satunya di Indonesia di Tondano. Halo semua, kali ini saya berada di tempat yang udah lama banget saya nantikan untuk bisa hadir. Ada di Tondano, Sulawesi Utara, tepatnya di salah satu sinagog, mungkin satu-satunya ya, betul. Sinagog di Indonesia. Dan kali ini kehadiran dengan Rabbi Yakov. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan lebih banyak belajar mengenai apa sih agama Yahudi, siapa penganutnya, dan mungkin banyak orang yang belum bisa membedakan antara Yahudi ataupun Israel dan Zionism. Jadi mungkin ini kesempatan yang baik buat kita ngobrol dengan sumber langsungnya melalui Rabbi Yakov. Shalom Rabbi Yakov. Shalom. Ya. Rabbi, saya mungkin akan bertanya mengenai siapa Yahudi. Ini apakah agama ataukah ini etnis? Ya, jadi kalau bicara Yahudi itu memang kita bisa bilang itu etnis dan juga agama. Tapi kalau bicara agama kita punya satu istilah ya yang lebih tepat yaitu Judaism. Jadi kalau bicara Yahudi memang akhirnya jatuh-jatuhnya lebih ke etnis lah. Oke, baik. Lalu siapa Yahudi? Dia berasal dari mana ya? Ya, jadi orang Yahudi ini adalah orang yang pertama menurut hukum Yahudi itu yang lahir dari ibu Yahudi. Ya, jadi ibunya Yahudi otomatis dia Yahudi. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berpindah agama atau konversi. Orang yang konversi lewat Ortodoks Judaism maka dia otomatis menjadi Yahudi. Oke, baik. Lalu sebenarnya kitab yang digunakan adalah kitab Torah ya? Ya. Kitab Torah, dan itu menggunakan bahasa Ibrani. Betul. Ya, dan apa kita ini kan sebagai agama Abrahamik, tandanya begitu banyak nabi-nabi dan juga pelajaran-pelajaran yang juga kurang lebih sama ya dengan agama seperti Kristen dan Islam sebagainya. Ya, memang kenapa kita disebut agama Samawi ya atau agama langit? Karena baik Yudaisme, Kristen dan Islam itu bisa dibilang berbagi nabi yang hampir sama. Ya. Cuma memang ada tambahan di dalam agama Kristen dan agama Islam mengenai nabi-nabi yang lebih barunya gitu. Konsep ketuhanan Yahudi gimana, Ran? Yahudi itu menganut monoteisme. Jadi Tuhan itu esa atau satu dan tidak berbentuk apapun ya. Jadi dia tidak kelihatan intinya. Mengenai ibadah sendiri? Ibadah Yahudi itu sehari kita berdoa 3 kali ya. Ada doa pagi, syaharit, doa petang mincha, dan doa malam yaitu ma'arif. Dan itu dilakukan baik itu weekdays atau selama 6 hari maupun juga syabat. Atau hari raya Yahudi lainnya. Nah untuk syabat ini sendiri, kenapa ini jadi satu hari yang sangat spesial dan harus dijalankan oleh umat Yahudi? Karena pada hari ini Tuhan meminta secara khusus bagi bangsa Yahudi yaitu bangsa Israel di dalam kitab suci bahwa kita harus mengingat dan menguduskan. Karena syabat ini adalah warisan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi, di mana kita wajib melakukannya dengan sebenarnya ini dengan pertama melalui istirahat dan juga dengan doa. Karena kita diwajibkan bekerja 6 hari ya, selama 6 hari seminggu, sehingga hari ke-7 ini waktu kita istirahat dan kita juga datang ke sinagoga untuk berdoa bersama keluarga. Oke, baik. Kalau untuk berdoa sendiri, apakah bisa di rumah atau sebaiknya memang ke sinagog? Sebaiknya kalau ada sinagog itu wajib ke sinagog, tapi kalau tidak ada ya orang Yahudi yang lain bisa berdoa di rumah. Oke. Nah untuk tembok ratapan sendiri, Western Wall, itu signifikansinya terhadap agama Yahudi apa ya? Tembok, kita menyebutnya tembok barat ya, atau Kotel Hamaravi, itu tempat yang paling suci buat agama Yahudi, atau Yudaisme. Karena itu adalah satu-satunya sisa peninggalan dari bagian barat dari Bait Hamikdash atau Bait Suci di Yerusalem. Sehingga sampai saat ini orang Yahudi yang datang ke Yerusalem itu berdoa di titik di mana itu terdekat dengan Bait Suci. Oke, baik. Sama sebenarnya kalau dari Yahudi ini kan punya banyak branch ya, ada yang dan
ada dari berbagai macam suku juga ya, Rabi ya. Ada yang dari Ethiopia, ada yang dari Arab. Ya, mungkin asal penyebarannya. Kalau kita tahu ada Yahudi Irak dari Irak, Yahudi Ethiopia dari Ethiopia, Yahudi Polandia juga dari Polandia. Tapi memang Yahudi ini hanya dari dua suku Israel aja, Oke. suku Yehuda dan Benyamin. Karena sejarahnya dari kerajaan selatan di Yerusalem. Oke. Masih ada 10 suku Israel yang ada di kerajaan utara, tapi sampai sekarang dikabarkan suku ini hilang. The Lost Tribes Ya, gitu ya. the Oke. Ten Lost Tribe yang belum ditemukan sampai sekarang. Oke, baik. Dan itu saya suka baca dengar mengenai Judean dan Samaria. Ya, Nah, itu yang lokasinya saat ini Israel kan? Iya. Ya. Itu perbedaannya apa ya, Judean Samaria? Judean itu kenapa dibilang Judean itu tanah yang tadinya itu dikuasai oleh kerajaan selatan Oke. dengan tambahan beberapa daerah Israel Utara, tapi Samaria itu pusat dari kerajaan Israel Utara. Jadi dulu kerajaan Israel terbagi dua, utara dan selatan. Yang kerajaan selatan yang yaitu kita kenal kerajaan Yehuda itu dianut di bagian selatan, dan tanah yang di utara itu yang khususnya tanah Samaria itu menjadi tempat yang paling sakral buat orang-orang Samaria yang adalah konon katanya keturunan dari 10 suku yang hilang itu. Oke. Sesignifikan apa Israel dalam agama Yahudi? Israel apa yang kita bahas? Nah, jadi ada perbedaan Israel ini apakah suku, apakah dia sebagai negara atau sebagai apa sebenarnya? Kalangan Yahudi Ortodoks dan Ultra Ortodoks yang menolak konsep negara Israel menyebut tanah Israel, Eretz Israel. Oke. Untuk tanah yang kita kenal sekarang berdiri negara Israel di sana, itu dikenal dengan nama Eretz Israel ya. Jadi Ya. orang-orang Yahudi menyebutnya tanah Israel. Tapi kalau konsep bernegara itu disebut Medinat Israel atau negara Israel. Dan yang kita tahu sebagai warga negara Indonesia kita tidak mempunyai diplomatik dengan negara Israel. Betul. Kalau mengenai Yerusalem sendiri, Rabi, mengapa Yerusalem sebagai tempat yang sangat mungkin disucikan ya untuk dalam agama Yahudi? Karena Yerusalem itu pusat kiblat orang Yahudi berdoa 3 kali sehari, dan Yerusalem itu harus selalu dijadikan puncak kesukacitaan kita. Kita selalu harus mengingat Yerusalem. Ada bahkan sebuah sumpah dalam kitab Mazmur, kalau kita melupakan Yerusalem, kita akan kehilangan skill-skill tangan kita, dan bahkan lidah-lidah kita akan tertempel di langit-langit mulut. Kalau sampai kita sebagai seorang Yahudi melupakan kota Yerusalem ini, karena ini kota yang sangat penting, di mana dulu ada Bait Hamikdas atau Bait Suci, dan sekarang karena sudah berdiri bangunan-bangunan sakral buat umat Islam, ya akan menjadi sangat sensitif kalau kemudian didirikan lagi Bait Suci. Betul. Jadi konsepnya tuh kalau misalnya dalam Islam sembahyang menghadap Mekah, untuk umat Yahudi mereka sembahyang Doanya menghadap Yerusalem. Yerusalem, betul. Untuk menghadap Yerusalem, oke. Lalu kan ada konsep mengenai kosher. Ya. Ya mungkin kalau dalam Islam konsepnya seperti halal. Apa perbedaan antara yang Rabi tahu antara halal dan kosher? Kita kata kosher itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kata fit atau yang tepat, bukan halal, bukan haram atau halal, atau halal atau haram sebaliknya. Karena makanan kosher itu yang dipandang bahwa ini yang sudah direstui oleh Tuhan boleh dimakan, artinya ini makanan yang tepat untuk tubuh kita. Dia bisa menjadi sehat gitu. Sebaliknya kalau kita tidak makan itu bisa jadi penyakit ya kan, kekurangan vitamin dan lain-lain. Jadi memang konsep orang Yahudi melihat makanan ini sangat-sangat detail dan sangat-sangat strict sampai sekarang. Oke. Gitu. Prinsip utamanya apa ya, Rabi? Kebersihan. Semua makanan ini untuk kebersihan dan untuk kesehatan tubuh. Oke, kalau nggak salah saya dengar misalnya tidak boleh piring yang bekas susu itu dengan bercampur dengan daging. Iya, jadi orang Yahudi di rumah punya 2 macam peralatan. Iya. Untuk khusus yang mengandung daging, dan yang kedua mengandung susu. Oke, itu yang tidak boleh dicampur ya? Itu tidak boleh dicuci bareng, tidak boleh ditempatkan bareng. Kenapa? Kalau sampai terjadi begitu, misalnya yang ART-nya nggak tahu, itu harus dicuci lagi dengan boil water, dengan air panas, untuk mengkosyerkan lagi. Oke, baik. Karena itu sangat-sangat prinsipil buat orang Yahudi bahwa inilah cara makan kita gitu. Kita hanya boleh makan seperti ini. Dan ini 2 pertanyaan yang menarik banget ya. Mungkin banyak orang juga nanya mengenai chosen people atau orang terpilih. Menurut Rabi itu artinya apa sebenarnya? Maksud chosen people atau umat pilihan ini sebenarnya bukan membuat bangsa Yahudi itu melebihi bangsa-bangsa lain dalam arti fisik ya, atau juga hal-hal lain. Kita masih bisa lihat bagaimana
orang-orang Yahudi masih banyak yang terintimidasi, terintervensi. Tapi konsep ini bahwa kita melihat di mana sebenarnya yang dipilih oleh Tuhan itu ya kita, gitu. Kita dipilih untuk mengemban tugasnya, nubuatannya, ajarannya. Cuma saja mungkin karena pada masa-masa tertentu kita dianggap melenceng, tidak lagi terlalu terikat di situ, sehingga dianggap kita yang udah sempalan gitu. Padahal buat saya kan semua komunitas akan berkembang tentunya. Apalagi setelah banjir Nuh ya, pasti kan akan ada perubahan signifikan gitu. Apakah chosen people ini bisa juga diartikan kalau saya misalnya sebagai non-Yahudi bahwa memang Yahudi ini bangsa yang diberikan Tuhan kelebihan dalam arti intelektualitas, secara ekonomi dan sebagainya. Menurut Rabi gimana? Saya pernah menyelidiki ya tentang kepintaran orang Yahudi. Saya mendapat sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata itu ada penyakit langka di orang-orang Yahudi Askenazi yang membuat mereka tuh sebenarnya hampir sama kayak tertekan masalah otaknya. Tapi lucunya mereka ini anak-anak yang sangat-sangat pintar gitu loh. Dan memang untuk menghadapi hal ini ya perlu bantuan medis yang buat saya yang proper, yang benar-benar bisa ini, karena sebenarnya ini bukan penyakit ya, tapi ini suatu hal yang bisa menunjukkan kecerdasan orang Yahudi ya. Bahkan sempat dianggap itu sebuah penyakit langka gitu loh. Padahal sebenarnya kalau tadi kan you hadir ke ibadahnya, yang membedakan mungkin karena siapa tahu nenek moyang kita makan mana, misalnya makanan dari surga, pasti dia mempunyai hasil yang beda dengan orang yang tidak makan dari situ gitu. Iya. Lalu mengenai diaspora Yahudi sendiri di seluruh dunia dengan Rabi di Indonesia, apakah punya komunikasi yang cukup baik dengan mereka? Tentu komunikasi antara Yahudi di berbagai bangsa itu sangat-sangat penting ya. Karena misalnya kita udah tinggal jauh dari kota begini, kemudian kita dikunjungi oleh turis Yahudi, itu kadang kan sebuah merasa ada kesenangan sendiri gitu. Apalagi mereka bisa bawa barang, misalnya roti halal untuk Syabat atau kosher wine misalnya dibawain, buat saya itu udah sesuatu yang spesial. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya karena mungkin mereka ini minoritas di berbagai macam dunia, memang hubungan antara Yahudi dengan satu sama lain di seluruh dunia ini sangat kuat ya, Rabi? Iya, pasti ada ada hubungan yang membuat terkonek kan masing-masing kan. Iya. Oke, selanjutnya mengenai the promised land atau tanah yang dijanjikan. Itu dalam ajaran Yahudi konsepnya seperti apa? Ya, jadi ini sangat menarik ya. Karena memang jujur aja ini jadi sumber perdebatan bahkan sampai ke peperangan ya, masalah tanah ini. Jadi memang di dalam kitab suci agama Yahudi di Taurat, Tuhan itu menjanjikan kepada leluhur kami Abraham alaihi shalom bahwa dia akan memberikan tanah di tanah Kanaan untuk menjadi kepunyaan dari keturunannya, dan ini janjinya diulangi lagi di Ishak lalu di Yakub ya kan. Tapi memang tiap kali kami masuk ke tanah situ, dari kemarin kami suka melakukan berbagai kesalahan yang mengakibatkan akhirnya kami dibuang dalam pembuangan. Ini sudah terjadi berkali-kali kan di Babilonia, kemudian di pembuangan di Persia dengan nabi-nabi Yeremia misalnya, lalu kisah Mordekai dan Esther, dan yang terakhir pembuangan yang masih sangat membekas itu pembuangan oleh bangsa Romawi 2000 tahun lalu, kira-kira tahun 70 Masehi. Ketika hidup di pembuangan ini, kita tahu tahun berapa kemudian orang-orang Yahudi menciptakan negara Israel, lalu membuat banyak pemukiman Yahudi migrasi ke sana. Ada kalangan Yahudi yang meyakini ini saatnya kembali ke tanah milik kita sendiri. Tapi ada juga orang-orang Yahudi lain yang sangat religius menganggap kita belum disuruh pulang, kita masih dibuang gitu loh, masih di pembuangan, di diaspora ya. Jadi ya belum saatnya pulang. Sehingga banyak orang Yahudi malah bertahan masih di Amerika, masih di Eropa, masih di manapun. Tapi mereka belum berpikiran untuk kembali ke Israel karena menganggap kita masih kena hukuman, masih berada di, nanti ada saja Tuhan mengirimkan Mesias, lalu orang-orang Yahudi ini akan dibawa pulang. Kenapa hukuman itu karena apa, Rabai? Maksudnya masih mendapatkan hukuman karena perbuatan apa? Terakhir kita dibuang oleh Laskar Roma itu karena dikatakan oleh para rabi-rabi nenek moyang kita yang ada 2000 tahun lalu itu melakukan dosa sinat hinam. Kebencian yang tidak tanpa sebab gitu.
Kita benci orang tapi nggak ada sebabnya. Ini yang membuat akhirnya Tuhan marah kenapa umat-umatnya, anak-anak yang melakukan dosa ini, sehingga kami memperoleh bukan hanya pembuangan tapi pembakaran dulu bait suci, lalu dibuang orang Yahudi. Konon katanya karena dosa Sinat Hinam ini gitu. Oke, baik. Kenapa menurut Rabai dari sejarah beribu-ribu tahun umat Yahudi ini selalu mengalami persekusi di mana-mana? Ya, saya melihat mungkin karena statusnya sebagai umat pilihan ya, membuat orang jadi ingin menantang, mencoba gitu loh. Apa benar umat pilihan artinya bisa selamat dari serangan dan lain-lain? Ini juga menurut saya suatu hal yang menarik ya. Tapi saya berharap bahwa memang konsep pilihan ini bukan dipilih kita kemudian kita ada hidung dua, ada mulut dua, tapi maksudnya kita dibilang umat pilihan, kita dipilih untuk mendapat Taurat itu. Diturunkan Taurat. Dan terbukti setelah Taurat turun kita lebih dekat dengan Tuhan, yang mengurangi lagi intens untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Nah ini kita balik ke arah sedikit ke agama ya. Kalau misalnya seorang lahir sebagai Yahudi dan besar di agama Yahudi lalu dia keluar dari Yahudi, itu menjadi suatu ibaratnya kayak dosa besar nggak, Rabai? Wah itu pasti orang tuanya nggak akan ngomong itu pasti biasanya. Mereka akan diam, dicuekin atau kadang memang tetap dibiayain tapi ya udah beda gitu treatmentnya. Karena mostly banyak orang tua akan sakit hati kalau anaknya itu meninggalkan kehidupan non Yahudi mereka tiba-tiba jadi Yahudi gitu. Tapi kalau untuk mengenai Yahudi ini kan bukan agama misionaris ya? Ya. Dia tidak mengajak Tidak orang lain berdakwah, untuk. ya. Kenapa dia hanya fokus kepada sukunya sendiri gitu? Karena di perintah-perintah dalam Taurat misalnya di Keluaran 4 ayat setelah dia menyatakan tentang kalimat syahadat agama Yahudi, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, dia bilang ajarlah ini berulang-ulang kepada anakmu. Tidak dibilang tetanggamu atau kenalanmu, berulang pada anakmu turun temurun gitu. Karena ini proses bar mitzvah, proses masa akil balik ya buat seorang anak-anak. Jadi kita perlu memang menjelaskan baik-baik, mengajari mereka sehingga mereka bukan lagi lihat di gambar, di tato di mana, tapi bisa melihat ya tentang hidup ini gitu. Khususnya berhubungan dengan dunia-dunia religius tadi. Nah, Rabai kan tadi kita bicara mengkategorikan bahwa Rabai aliran ortodoks. Dan seperti mungkin yang kalau teman-teman yang pada belum tahu, Yahudi ini juga memiliki branch ya, memiliki beberapa cabang, ada yang progresif, ada yang ortodoks sebagainya. Nah, dengan cara berpakaian misalnya Rabai, apakah itu sebuah kewajiban? Misalnya menggunakan kippah atau perempuan menggunakan tutup kepala? Setahu saya ya kalau di komunitas Hasidik itu ada istilah tampilnya dengan gaya from. From itu artinya kita memakai celana yang jelas, lengkap. Yang laki-laki yang pakai celana, perempuan kalau nggak perlu pakai celana ya nggak perlu kan, dilarang kan dibilang. Nah, jadi kita harus benar-benar clear soal itu gitu. Kalau misalnya dengan misalnya umat Yahudi tidak melaksanakan katakan ibadah atau sembahyang, apakah ada konsep kayak misalnya sebagai dosa atau pahala gitu? Ya, memang kita percaya akan adanya pahala ya kalau di bahasa ini teman-teman kita di Indonesia. Orang Yahudi sangat-sangat percaya itu, makanya kayak mereka kadang kesulitan mempersonikasi hal tersebut seperti apa gitu. Tapi ya seperti itu memang. Ada untuk konsep itu ya? Iya. Lalu bagaimana dengan konsep misalnya kayak surga dan neraka, apakah sama dengan agama samawi lainnya juga? Sebenarnya kalau bicara surga itu dan neraka dalam Judaism kita dekat dengan teori purgatori ya. Jadi di mana setiap orang itu akan meninggal, dia masuk ke neraka selama 11 bulan di Mishnah bilang dia akan disiksa, akan dibersihkan, dimurnikan. Lalu setelah 11 bulan dia sudah bersih, dia akan kembali ke sang penciptanya gitu. Tapi tidak ada konsep seperti reinkarnasi gitu, nggak ada ya? Di dalam Judaism ada juga konsep itu sebenarnya. Namanya Gilgul Neshama. Cuma memang agak jarang. Coba kalau yang menyadari itu ada konsep itu. Sebenarnya agama Yahudi itu ingin membentuk umatnya seperti apa? Maksudnya kayak apa sih tujuan kita diciptakan gitu? Apa yang Tuhan inginkan? Intinya jadi Yahudi kita harus bikin tikkun olam atau repairing the world. Saya rasa tidak terbatas menjadi hanya pembuat
atau membangun tempat sampah atau apa, tapi mungkin bisa lebih dari itu untuk repairing the world ini, memperbaiki dunia. Kita bisa lebih proaktif, mencegah jangan sampai ada pembuangan sampah ke laut atau hal-hal seperti itu isunya kalau menurut saya. Oke. Jadi selalu bisa menjadi nilai tambah di masyarakat Ya, mungkin ya. betul. Dan khusus spesifik di Indonesia sendiri, agama Yahudi adalah salah satu agama yang diakui juga dalam arti kebebasan beragama Ya. untuk memiliki sinagog dan mempraktekkan agamanya. Ya, betul. Kenapa pembuatan sinagog ini ada di sini? Ini menarik karena oma saya minta waktu itu kalau bisa bikin sinagog setelah kami berdialog panjang soal latar belakangnya. Dan waktu itu saya disuruh cari tempat dari Belanda, tapi yang cocok budgetnya ya tempat ini. Sebetulnya yang jual opa adiknya oma saya tempat ini. Jadi lebih gampang lah untuk nego waktu itu. Gitu. Oke. Kalau dari umat Yahudi Indonesia sendiri, Ya. yang Rabai tahu, berapa sih jumlahnya Rabai? 50-an mungkin sekarang. Atau mungkin banyak yang memang udah tidak 60-an. Yang tidak terdeteksi juga saya sempat tahu, tapi ya sekitar situ sekarang Oke. yang saya kuasai. Tapi untuk menjadi Yahudi sendiri tidak harus bagian dari tribes Yahudi itu sendiri. You can convert and then you become Jewish, but you need to take a class, harus ada kelasnya kan. Iya, iya. Itu. Dan Rabai adalah satu-satunya Rabai saat ini di Indonesia. Untuk di Indonesia ya. Ya. Dan untuk prosesnya sendiri cukup panjang Rabai. Butuh berapa tahun itu ya? Saya mulai dari awal 2021 waktu muncul ide hal-hal yang lain yang setelah renovasi ini yang ingin lebih membawa lebih ke lewat musim Holocaust misalnya itu kan Ya. setelah 2021. Adanya mikve kosher yang mana benar-benar standar sesuai halakha, kebanyakan ya setelah 2021 gitu. Oke, baik. Mungkin pesan terakhir dari Rabai buat kita semua yang ada di agama Samawi ini, bagaimana sih kita bisa menjaga kerukunan terlepas perbedaan? Pesan saya cuma satu, terimalah perbedaan yang ada, apalagi kalau kita dari satu daerah, kita sudah tahu mungkin karakter emosian orang lain. Nah, jangan kita pancing, jangan kita rusak, tapi mungkin kalau kita bisa kita rangkul misalnya atau kita rangkul dalam bentuk memanjang pun tidak ada masalah dengan itu. Saya rasa begitu. Oke, baik. Dan menurut Rabai, bagaimana hal yang baik kita sebagai umat beragama yang berbeda? Sikap seperti apa yang paling penting untuk kita miliki dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani hidup sehari-hari? Toleransi. Dan toleransi itu tidak boleh ada batas. Oke. Artinya apa? Jangan sekali-sekali memaksakan keyakinan kita. Dan jangan sekali-kali kita menghakimi orang lain. Kita bersyukur kalau misalnya kita bisa hidup lebih memahami perbedaan yang ada, bahwa perbedaan itu memang Tuhan sendiri yang buat gitu. Kita udah pernah coba nih bikin menara Babel, satu bahasa, satu agama, semuanya satu, tapi akhirnya Tuhan sendiri yang menghancurkan menara Babel itu kan. Dan dia tidak ingin manusia itu terkotak-kotak, dia mau menyatu semua. Gitu. Dibuat beragam untuk saling mengenal. Ya, betul. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bisa berkunjung kemari, apakah bisa? Ada, nanti bisa menghubungi kami di akun Instagram kami. Iya, dan maksudnya ketika misalnya Rabai sedang ada servis dan sebagainya, apakah itu terbuka? Atau? Biasanya harus dibicarakan sebelumnya kayak gitu, jadi udah nggak kaget kan. Oke, baik. Oke, terima kasih Sama-sama. Rabai. Shalom. Shalom, shalom. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga pembicaraan ini bisa membuka kita lebih terbuka bahwa begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia dan umat Yahudi adalah salah satu umat beragama yang berpraktis secara bebas dan dijamin oleh negara di Indonesia. Terima kasih.